kalau mau pentas teater dulu bikin les dulu kan. Bikin les dulu. Minta sumbangan sama Pak Lurah, Hai. Pak Camat gitu. Sekarang enggak. Sebenarnya sampai sekarang juga kita masih melakukan Nah, itu Mas, itu persoalan. Halo Om, Tante, jumpa lagi dengan catatan kaki. Semangat hari ini bersama saya Om J dan Om G. Iya. Ini Om Tatan. Oke. Tadi saya mau minum gak jadi, di opening dulu, tapi udah megang. ya. Kali ini kita bersama Om Tatan dalam Om Seksi. Cih, Apa itu kayak? Om seksi, omong-omong seputar Kesenian. asik. Masih asik. Masih seksi kan Om? Ah, mau. Apa perlu saya? Jangan terlalu ini. Tanpa dibuka udah seksi. Udah terbuka kok. Udah terbuka? Udah terbuka. Udah terbuka pemikirannya. Sehat Om? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dalam suasana gini adem, hijau-hijau gini. Setelah sekian lama nggak ketemu, rumah gede juga ya Om. Ya, ya begitulah. Amin. Ini penghasilan selama ini. Penghasilan Iya, ramai iya. bisa bermanfaat untuk orang ramai juga Om. Kemarin kita ke Jakarta, sekarang di salah satu tempat ya. Di salah satu Ayo. tempat kita berada di Puncak Pajajaran. Puncak Pajajaran. Puncak Pajajaran. Oke, Om Tatan. Eh, Oke. Omong-omong seputar kesenian. Nah, gimana nih? Sepanjang perjalanan, Om Tatan pasti melewati masa-masa berkesenian yang sangat apik. Nah, bisa diceritakan kira berangkat dari mana dan mau kemana? ah, panjang sih ceritanya ya, tapi kita bikin ringkas saja. Oke. Nah, sebenarnya gen saya gen seniman. Udah bawaan dari buyut tuh ya. Berarti genetikanya udah seniman ya? Biasa. Iya. Makanya ya menjadi ini terlalu inilah ketika sudah selesai urusan birokrasi, malah saya merasa merdeka. Karena birokrasi kan itu banyak aturan, ikatan, segala macam lah. Sebentar. Berarti masuk ke wilayah kemerdekaan itu udah berapa lama? Ya, lebih kurang 2 tahun. 2 tahun ya? Oke. 2 tahun sudah purna. Jadi merasa merdeka. Wah, merdeka banget. Merdeka banget. Tapi waktu saat itu merasa merdeka nggak Om? Waktu sebelumnya, Waktu sebelumnya tetap merdeka kan? merdeka di pemikiran masih merdeka. Saya Yang penting itu merdeka. berusaha untuk tetap merdeka karena birokrasi itu kalau tidak waspada bisa terjebak dalam rutinitas misalnya, atau pikiran-pikiran yang konservatif lah. Oke. Nah, terus kembali kepada gennya yang dari sananya sudah dalam ranah kesenian. Pertama kali yang menarik Om Tatan ke dalam dunia kesenian itu jalur yang mana ya? Atau disiplin yang mana? Ya Om Di ya. Ya, Om J. Saya sudah menulis puisi sejak SD, SD. sekolah dasar. Menulis puisi dengan mesin ketik, Ya. apa namanya, Olivetti, ya Olivetti. Dan itu saya kirim ke majalah kawanku dulu ya. Kemudian masuk ke SMP. Oh, ntar dulu. Kawanku zaman itu generasinya sama dengan si Kuncung, Iya. Sahabat, ya, Ananda. Ananda, Oke. Bobo. Bobo ya. Nah, Tapi Kalau lebih ke- kawanku era saya Nah, model. oh, udah model ya? Majalah.
tabloid. Oh iya, hah? Iya. Tabloid? Kawanku udah gitu. Ada. Iya, majalah anak muda. Tapi udah ada model-model. Iya, Udah ngepop ya. Ngepop, lebih ngepop ya. Iya. Kawanku dulu Nggak begitu ya Om ya. itu masih dunia anak-anaknya masih Keluar keluar. ya. Terus Jadi dimuat di kawan tuh. dimuat di situ pernah, kemudian dimuat di majalah Hai juga. Oh itu udah remaja dong. Udah dari Udah majalah. remaja ya. Jadi itulah. Itu kalau anak muda belum baca majalah Hai, belum muda nih Om. Makanya nggak pernah keluar. Ya, ya. Tapi sejak SD juga saya baca roman-roman orang tua, salah asuhan, Oke. ateis, Hmm. Siti Nurbaya. Karena bapak saya dulu memang penyair juga dan mengkoleksi banyak buku-buku seperti itu. Dan itu ditaruh di dalam koper besi, sebenarnya Dikunci? kunci. Gembok. Iya. Pakai nomor Om. Kalau pakai nomor ngapalin. Itu yang koper besinya yang ada apa namanya kayak bau-bau gitu. Iya, ada kuncinya itu kayak grendel tuh. Grendel, mana yang Jegrek. ketek. Ya. saya menemukan hal itu. Jadi ke situlah karena keinginan tahuan yang kuat itu bongkar lah. Dari situlah kemudian kecintaan terhadap sajak, puisi dan prosa-prosa novel Indonesia itu. Jadi terus nulis ya. Ya, disitulah. Itu berarti itu ditekuni dari SD sampai SMP atau kalau sekarang sih udah kelihatan ya, hari ini memang udah terjun di dunia terus nulis nih gitu. Tapi ada fase maksudnya yang barangkali speednya hebat, kemudian agak mengendor. Nah, itu memang ada fase itu, fase masa remaja. Masa remaja dan fase yang Bergelora. Bergeloranya lebih ini ya. itu di SMA mulai menulis puisi dan dimuat di koran-koran halaman budaya lagi, halaman budaya Waspada, Analisa, Gambar Umum, termasuk sketsa dan itu hampir tiap minggu sampai diundang untuk membaca sajak di Temu Sastrawan Sumatera Utara, di Taman Budaya Taman Budaya Sumatera Utara. Iya, waktu itu masih kelas 1 SMA. SMA. Mungkin peserta termuda juga. Yang kalau di Emang seksi om ini ya. seksi. Itu masa-masa yang riuh lah dengan urusan-urusan itu sampai kemudian mendirikan sebuah sanggar bersama kawan-kawan di kota kecil kisaran itu 150 km dari Medan, dan sanggar itu sanggar macam-macam, ada sastra, tari, musik, teater, Semua unsur seni di situ. Lupa Iya. juga ada Om. rupa juga, ada pelukis-pelukisnya juga, dan itu menjadi catatan juga bagi perkembangan kesastraan dan kesenian di Sumatera Utara. Sanggar Laras. Laras namanya. Sekarang Oke, masih ada Om. Pelangnya aja tinggal. Ada tanda panahnya nggak? Jadi rumah kontrakan. Tapi orang-orangnya masih ada. Orangnya masih ada. Teman-teman saya di sana masih ada. masih eksis ya. Masih. Ada yang masih eksis tuh misalnya Ramli Marpau masih nulis, dimuat di buku-buku sastra di Kalimantan ada. Masih mantan lurah tuh. Mantan lurah. Terus ada mantan pegawai PU. PU juga ada. Iya, iya. Jadi yang anggota sanggar saya, karena sanggar kami dulu itu macam-macam, tukang jahit, ada penjahit baju, ada penari beca, ada penjual beras, Penjual beras ada ya, juga. ada itu tukang Penjual tembakau nggak ada ya? tembakau belum. Oh. Itu om Ge. Oke. Nah, gini. Om Ge ini keren nih, dia sedang mengelola usaha bako sembako. Bagus. Iya, iya. Amin. Mudah-mudahan majulah. Ya, amin. Iyalah, harus seperti sekarang ini kan kita harus seksi Om. Harus Ya, seksi. seksi. Seksi dalam segi apapun. Seksi usaha,
Menggiurkan. menggiur seksi kesenian, seksi konsumsi. Jadi kita harus seksi semua. Jadi gini, terangkum sudah dari perjalanan mulai dari tulis, kemudian pergeserannya mulai membuat sketsa, kemudian mulai membaca puisi. Berarti sudah ada 3 disiplin bahwa seni rupa masuk, seni pertunjukan masuk di sini. Oke ya. Nah, itu di usia SMP, SMP SMA. SMP SMA ya. SMP SMA. Kemudian ada 3 disiplinnya. Ada yang lain musik atau apa? Ya musik ini problem memang bagi saya. Wah, ini masalah. Iya. Problem itu masalah. Iya, bro. Berat nih. Senang musik. Oke. Dan zaman itu zaman Zeppelin ya. Led Zeppelin. Deep Purple, Iya. Pink Floyd. Wah, itu memang. Terus masuk ke Leo Christie, ya. Terus masuk ke Iwan Fals kemudian. Iwan Fals, ya. Itu. Maka saya senang menikmati Musik itu ya? gitar ya. Musik gitar. Sampai beli gitar, dibelikan bapak saya waktu itu gitar kapok mereknya. Oh, Merek kapok. kapok. Mungkin dia kapok juga nih om. Emang Tapi awet itu. di Sumatera. Imostra tuh merek legend. Iya. Kayak kalau di Bandung Genta. Oh gitu ya. Merek Genta itu sudah oke, udah legend. Oh, iya. Mungkin kalau di sana memang kapok. Di sini sini kapok itu Kalau di Sumatera memang kapok itu memang sangat ya cukup punya nama ya. Cukup untuk rakyat lah. iya. Jadi karena saya nggak tahu, rupanya jenis gitar itu juga ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang untuk bass. ada Ya. bass, iya. Saya beli yang tebal besar itu untuk bass. Untuk bass. Iya. Jadi belajar nggak dapat. Akhirnya saya taruh di bawah tempat tidur, di kolong tempat tidur. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Wih, itu legend juga tuh. Cuman nggak bisa. Main gitar tuh. Tapi kan jadi sebuah cerita juga kan, melihat walaupun nggak bisa tapi karena ini saya suka. Saya sempat juga les gitar di Yamaha Oh, oke. di Medan itu. Waktu masih di Medan. Tapi nggak maksudnya nggak sampai ini. Asik tuh yang gitar flamenco ya. Wah, Flamenco ya. kan. Tapi hanya sebulan. Habis itu Kembali kapok. Kembali kapok. Kapok. Kapok memang ya kan. Aduh. Gitar pun memang. nggak, jadi bukan Beneran. Om Tatan yang kapok sebenarnya. Gitar udah kapok maka taruh di bawah tempat tidur ya. Iya. Jadi musik enggak, sastra ya, seni rupa oke, senang tuh. Dan coba melukis juga, otodidak. Teater, ya dulu ikut juga waktu di SMA, ikut kelompok teater namanya Teater Tepas. Teater Tepas itu singkatan dari Teater Pemuda Pancasila. Oh. Jadi ada premannya juga nih. Premannya ada. Berarti ketua semua tuh. Oh, Ketua. 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 Sempat Iya. tuh keliling-keliling pentas teater ke beberapa kota. Medan, Batu Prapat, Sidempuan. Masih Sumatera Utara lah ya. Itu sutradaranya Rifi Hamdani. Oke. Di Pemuda Pancasila. Kalau sekarang gini om, dari tadi gitar, teater, bikin sanggar. Sekarang kita tahu Om Natami kan menulis. Selain menulis, yang kira-kira serak di aktoran. Kan tadi pernah ikut teater kan? Oh ya. Maksudnya kira-kira Teater. aku kayaknya asik juga nih di sini nih. Selain menulis ya, Teater ya. lebih cenderung kemana tuh? Tapi yang paling ini menulis sih. Menulis. Tapi teater itu dunia yang Om J dan Om G ini memang dengkot teater juga. Enggak juga. Yang dengkot tuh Om J-nya. Saya banyak belajar dari Om J dan Om G. Kalau saya kan mudah beli ya om. Yang om yang udah kolot ini. Kalau saya masih Teater itu muda asik. beli ya. Teater asik karena ekspresi kita bisa total di situ dan ada kolaborasi dan sebagainya.
karena Om Tatan juga yang memberikan ruang kita. Waktu Tapi saat menjabat itu. mungkin jangan salah, Om Tatan tadi kata teater ya, sebagai orang Sumatera dia pernah berperan sebagai Bismal. Wah, berat ini, Iya. berat ini. Iya. Oh, sama Om J ya? Iya, Om J kebetulan dulu. saya ada kebagian sedikit lah. Ada sejarahnya ya. Ada sejarah. Ada lawan main kita lagi, siapa itu lagi? Om Pemihar ya. Pung Harjatmo. Terus ada beberapa lah dari universitas. Iya itu wayang orang itu ya. Kalau mau pentas teater dulu bikin les dulu kan. Bikin les dulu. Minta sumbangan sama Pak Lurah, Iya. Pak Camat gitu. Sekarang enggak. Sebenarnya sampai sekarang juga kita masih melakukan Nah, itu Mas. Itu persoalan. persoalan. Itu Bingung persoalan. pentas di mana? Nah. Ada yang mau lihat apa enggak? Iya. Duit nggak ada. Nah. Pentas mah mau. Itu ini persoalan. Persoalan gitu. Persoalan ruang-ruang, persoalan kepedulian. Nah, itu dia. Nah, ini kalau menurut saya memang selain ruang digital yang terbuka luas seperti ini, sebenarnya panggung-panggung, ruang-ruang ekspresi untuk berkesenian sebenarnya harus seharusnya udah bisa lebih Harus lebih hidup lagi ya. lebih, Hidup lagi ya. lebih hidup, lebih banyak, lebih tersebar Iya. dengan macam-macam bentuk. Kendalanya hari ini saat kita membuat konten ini adalah memang mungkin alasan sebagian orang karena faktor pandemi, maka gerakan menjadi terhalang. Nah, bagaimana menurut saya, semestinya gimana? Kalau saya sih melihatnya tidak mesti begitu. Nah, menurut Om Tatan gimana? Enggak, Enggak enggak, karena ini keniscayaan. Ya. Yang mau nggak mau harus dipeluk, Oke. harus dipelajari dan harus dijadikan kekuatan. Satu sisi, tapi tetap saja memang diperlukan ruang-ruang Ruang lebih banyak lagi, mungkin juga diberikan kesempatan. Entah misalkan ada grid atau klasifikasi. Misalnya di ruang A yang layak masuk itu kemarin grid A, dibuka ruang untuk grid B. Klasifikasinya apa aja, jadi yang di bawah itu punya kesempatan untuk wah kita harus bersaing di sana tuh, bisa tampil di sana. betul. Ya kadang-kadang kan siapa nih yang datang, siapa pemainnya, siapa, sedangkan mungkin karena satu tidak terekspos padahal potensinya luar biasa. Jadi akhirnya udah ada dalam diri kita, diri mereka males, akhirnya ke virtual bikin konten apapun itu, padahal kita juga butuh ruang off air, live tampil ya, pasti punya pasarnya, pasti ada masing-masing, tapi diberikan ruang yang memang mungkin lebih diberi kesempatan lagi untuk yang C menjadi B, B bisa menjadi A, Iya. A mengayomi yang D, E, C, B. Tapi itu menjadi asik ya, Om. Tapi Iya. mungkin tidak kayak gitu. Iya dong, harus gitu. Jadi itu mulai dari kampung-kampung itu mesti sudah ada. Masuk ke kecamatan, masuk ke kabupaten, itu tadi grade tadi. Grid itu tadi Sampai ke provinsi, sampai ke pusat. pusat. Ah, Ini yang lain. ya itu Gimana kendalanya? ya kendalanya memang mau nggak mau memang kita harus melihat posisi pemerintah sih, karena ada undang-undang tuh ya, undang-undang pemajuan kebudayaan Iya. Ya, nomor berapa itu ya? nomor 5 Di tahun tahun 2017. 15. Oke. Undang-undang itu diterbitkan, diundangkan, tentu kan menjadi kewajiban bersama nih, Ya. baik yang menerbitkan undang-undang Ya. maupun yang terkena undang-undang Karena undang-undang Artinya maupun melaksanakan undang-undang. melaksanakan undang-undang. Nah, mestinya amanat undang-undang itu kan menyebut memang perlindungan, penyediaan ruang ekspresi, ruang yang off air itu memang dibutuhkan.
dan itu diamanatkan harus dibangun, dilindungi oleh pemerintah. Persoalan kita kan satu, memang mungkin undang-undang ini belum diturunkan, belum ada turunannya Ya. ke pemerintah sampai ke perda provinsi dan kabupaten, sehingga ada aturan main yang bisa disepakati bersama. Saya pusing kalau bikin Nggak, kayak gini. gitu. Jadi berarti Maksudnya gini. gini lagi, Om Jo. Iya, dari dulu sampai sekarang kan memang kita selalu bicarakan turunan itu. Ya. Cuma kenapa masih terhambat gitu? Terhambat. Sebenarnya mungkin aku rasa sih, walaupun tidak ada turunan undang-undang itu, kalau mengambil kebijakan itu bisa, nggak bisa. Betul. Ini nih. Betul. Saya setuju. Oke. Tidak ada pun undang-undang itu, kesenian tetap jalan Iya. selama ini ya. Itu kan baru 2017. Betul, Mas. Nah, Kayak barangkali apalagi bisa diginikan kalau dalam bahasa ininya, bahasa jokingnya ya. Undang-undang turunannya belum ada, gitu ya. Sementara dunia ekspresi atau dunia kesenian harus tetap bergulir karena bagian dari kebudayaan dinamis, dia bergerak terus dia. Maka undang-undang ini kita nggak aja undang-undang lah. Jadi undang-undang aja, diundang lah Ayo. untuk berkreasi gitu aja udah. Jadi nggak usah Iya. undang-undang loh, Iya. Om G. Iya, undang-undang menjadi undang-undang. Ayo. Ayo. Tapi tepat sasaran. Persoalannya saya kira memang mau nggak mau ya, karena kekuasaan itu ada di pemerintah, kekuasaan apa saja. Betul. Jadi pemegang kekuasaan itu mestinya punya pemahaman yang kuat soal kebudayaan. Nah itu. Kalau yang saya amati 4. sekian tahun lah Oh. saya ada di birokrasi, itu sangat kurang. Ini penting Om G. Nah, kita selaku orang yang tidak tadi apa namanya bergerak di pemerintahan, sementara kita memang di dunia yang partikelir ya bahasanya gitu kali ya, karena bergeraknya ini remeh-temeh aja. Jadi kita mengetahui nih sekarang ternyata seorang Om Tatan juga yang jiwanya dari masa mudanya dunia keseniannya sangat begitu menggelora, kemudian dalam dunia pemerintahan dia, dalam dunia disiplin dia merasa terpenjara ya di sini ya. Iya. Betul ya. Ya. Nah, terus apa namanya? Tentu saja sebagai seorang aktivis kesenian, sebetulnya Om Tatan juga pasti mempunyai yang seharusnya terjadi adalah seperti ini nih. Cuman itu tidak tersampaikan barangkali. Ya itu, kalau kita mau ngambil contoh konkret saja misalnya, kalau saja si kepala daerah tadi, Oke. mulai dari gubernur, bupati, camat, lurah tadi kita punya pemahaman yang baik, gampang kok. Contoh Purwakarta yang dekat Oke, kita, iya. Kabupaten Purwakarta, Dari tingkat 2 itu. bupatinya dulu Kang Dedi, Iya, Jadi iya. Mulyadi. Dedi Mulyadi. Itu kan jadi hidup tuh Bahkan Purwakarta. peristiwa budayanya dicatat dunia gitu ya. Iya. Sama statusnya dengan kabupaten-kabupaten yang lain sebenarnya, dengan anggaran yang ya, Ya, seperti itulah. Ya kurang lebih 11-12 lah. Contoh lain Banyuwangi misalnya. Iya, iya. Wah, kita dengar Banyuwangi itu satu tahun ada 2000 event. 2000 event mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kabupaten itu satu tahun. Karena gerakan yang dilakukan oleh bupatinya, kepala daerah, Kepala pemerintahannya lah. kepala pemerintahannya lah dengan jajarannya itu. Nah, itu bisa jadi. Nah, sama saja kondisi geografis, kondisi alam, anggaran, potensi SDM-nya kira-kira sebenarnya sama aja. Purwakarta dengan Tasikmalaya, dengan Sukabumi dan lain-lain, tapi kenapa Purwakarta bisa Iya. Agak angkat dan produktif lah ya. iya kebudayaan, baik yang tradisi maupun yang Keren. modern macam-macam. Nah, hanya itu. Jadi konkret sebenarnya ketika birokrasi memahami itu dengan baik dan itu memang benar menjadi kebahagiaan bagi warga dan menjadi berguna bagi daerahnya, hidup gitu. Gampang
gampang. Jadi Segala lini hidup tuh Pak ya. segala Om. Oh, iya. Leset nanti dikit. Nah, itulah kira. Segala ini ekonomi, pariwisata, kebudayaan, semuanya kan. Pariwisatanya langsung. Iya. Kebudayaan, ekonomi, kuliner, langsung dia. Tentu saja akan luar biasa apabila kita bayangkan semua kepala pemerintahan di tingkat 2 itu bisa mengambil poin-poin positif dari yang sudah dilakukan oleh Purwakarta Bintang itu. Pastinya iya. Jika karena- semuanya berbuat seperti itu, waduh. Wah, Aduh. Makanya sekarang nggak ada ruginya. Nggak ada rugi, kebudayaan tumbuh, senimannya hidup. Iya. Iya kan? kita Kreativitas. aklamasikan Ah. Om Tatan, kita kandidatkan sebagai Bupati Taman Mini Indonesia. Jangan Ya. sampai Bupati tahun ini. Tahun ini kan Indonesia. Presiden. Tahun ini Indonesia, presiden. Oh, Presidennya tahun Presiden ini. Om. Tapi enggak lah, Itu kita bercanda om. Oke, Bercanda ya. Om, itu bercanda. Tapi saya jadi ini ketika om G sebut